Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali menyapa panjenengan pada kesempatan yang baik ini. Izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kembali bisa berkarya melalui konten. Saya mohon maaf ini sambil jalan karena ada keperluan, dan sebelum jalan tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya terkait dengan pengamanan aset desa. Jadi sebelum masuk ke substansinya, rekan-rekan, terima kasih atas support dan dukungannya kepada Dadi Timar. Alhamdulillah Dadi Timar terus berkembang, dan tentu saja saya berharap rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Timar ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya akan berbicara terkait dengan ini, rekan-rekan, pengamanan aset desa. Jadi kalau berbicara aset desa ini ada beberapa ya, ada yang bergerak dan tidak bergerak begitu. Saya lebih fokus ke kali ini yang saya bicarakan terkait dengan tanah kas desa, baik yang berupa bengkok maupun bondo deso. Saya sudah pernah kupas terkait dengan tanah kas desa ini di konten Dadi Timar sebelumnya. Tapi izinkan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menambah informasi terkait dengan tanah kas desa ini. Nah, bagaimana pengamanan aset desa yang berupa tanah kas desa ini? Jadi begini rekan-rekan, baru saja ada beberapa masukan kepada saya terkait dengan pengelolaan tanah kas desa. Nah, di dalam pengelolaan ini salah satunya ada yang menyampaikan ke saya bahwa ada informasi tanah kas desanya itu berkurang, kemudian berubah kepemilikannya dari sejarahnya. Nah, untuk berbicara seperti itu, rekan-rekan, kita harus merujuk ke normatif dasarnya dulu. Jadi aturan mainnya tentu saja saya tidak kupas di sini. Mulai dari Permendagrinya yang terbaru itu Permendagri nomor 1 2016. Nah, saya ingin lebih spesifik ke masalah pengamanan. Jadi aset ini khususnya yang berupa tanah itu tidak bisa hilang. Nah, permasalahannya bagaimana kok bisa aset ini yang menurut sejarahnya itu cikal bakalnya punya desa kemudian berkurang, berpindah tangan dan lain sebagainya. Ada beberapa sebab perubahan pengelolaan tanah kas desa. Ada yang berubah karena tukar guling atau ruislah ya. Ada juga yang berubahnya itu karena memang sejarahnya di masa lalu itu melalui pergeseran. Jadi mungkin di era kemerdekaan, setelah kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya itu ada pergeseran. Nah, aturan yang mengatur tentang tanah kas desa ini secara spesifik itu muncul setelah terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 79. Nah, kurun waktu 45 mulai kemerdekaan sampai dengan 579 ini sebetulnya ada namanya Undang-Undang Desa Praja. Undang-Undang Desa Praja ini undang-undang yang terbit nomor 19 tahun 1965. Tapi karena pada waktu itu terjadi G30S sehingga muncullah TAP MPRS nomor 21 tahun 1966 yang mencabut salah satunya undang-undang desa ini. Jadi praktis undang-undang Desa Praja ini belum berlaku. Artinya belum berlaku itu belum diterapkan. Nah, kita masih mengelola desa ini secara normatif runtut begitu setelah Undang-Undang 579 tahun 1979 dan berikut turunannya. Nah, kurun waktu itu muncul Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 kan begitu kan. Ada apa itu tanah gogol, kemudian sisipan dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita mengamankan aset desa. Aset yang sudah ada ini ya, yang kita peroleh secara turun-temurun ini atau diperoleh berdasarkan pembelian itu harus tercatat. Yang pertama harus tercatat. Untuk bisa tercatat sebetulnya aplikasinya sudah banyak. Pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi-aplikasi terkait dengan pengamanan aset ini. Salah satunya Sipades kemarin ada.
Nah, pengamanannya yang pertama, desa ini harus tahu posisi atau letak tanah yang dimiliki dan dikuasai. Kedua ya, dimiliki dan dikuasai. Dimiliki itu secara normatifnya, secara de jure-nya gitu, batasnya tahu, bukti-buktinya tahu. Artinya ada. Ada juga yang dikuasai. Dikuasai ini adalah tanah-tanah aset yang secara de facto dikuasai oleh desa, tetapi bukti kepemilikannya belum ada. Misalkan tanah yang berupa jalan, makam, mungkin kebun desa dan lain sebagainya. Nah, ini pengamanannya yang pertama harus tercatat. Yang kedua itu dicari bukti kepemilikannya. Kemudian kalau tidak ada, segera legalkan dalam bentuk sertifikat. Jadi pengamanannya seperti itu. Untuk bisa mengetahui berapa dan di mana aset penjenengan, ini bisa dilihat dari sejarah desa yang ada, meruntut ke letter C desa yang ada, kemudian juga melihat dari peta kerawangan desa. Di sana ini ada ininya, walaupun secara pasti tidak, ukurannya belum mungkin tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di masing-masing desa. Jadi mari sama-sama kita alokasikan anggaran untuk mengamankan aset desa ini. Yang belum bersertifikat, nyuwun tulung silakan disertifikatkan. Kemudian batas desanya juga dicermati kembali, batas tanahnya juga dicermati, kumpulkan aset-aset itu, kemudian bukukan. Jadi jangan sampai kita yang Bapak Ibu atau rekan-rekan saya yang menyaksikan Dadi Timar dan kebetulan menjabat di desa ini ninggali masalah. Artinya ninggali masalah itu banyak permasalahan aset yang belum selesai, tetapi kita tidak berupaya untuk ngudari gitu. Kalau orang Jawa dulu bilang udar gelung, artinya merinci begitu ya, merinci seberapa aset yang ada di kita. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, terjadi beda tafsir terkait dengan batas dan lain-lain, apalagi yang belum bersertifikat, sekali lagi kedepankan asas musyawarah mufakat, cari bukti-buktinya, mungkin ada sejarah-sejarah masa lalu yang bisa digali, dan ini menjadikan satu kegiatan untuk bagaimana mengamankan aset desa ini. Monggo yang belum menganggarkan, nanti sudah mulai direncanakan di RKP-nya untuk pengamanan aset desa. Ada yang de facto, ada yang de jure, yang secara legal sudah dikuasai. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena harus konsentrasi ke jalan. Jadi saya menyampaikan seperti ini, mudah-mudahan bisa melengkapi, membahani, dan yang paling penting lagi adalah menggugah semangat panjenengan semua yang menyaksikan Dadi Timar untuk bersama-sama mengamankan dan menganggarkan pengamanan dan bukti-bukti untuk sertifikat terhadap asetnya desa. Terima kasih. Saya melanjutkan perjalanan dulu. Sampai ketemu dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.